Hai guys, welcome back to my channel. Saya akan menjelaskan tentang HTML serta CSS. CSS atau singkatan dari Cascading Style Sheet merupakan bahasa komputer untuk mengontrol tampilan dan format dari sebuah dokumen HTML. Di CSS ini kita dapat mengatur warna, font, tata letak, margin, padding, atau bahkan kita dapat mengatur border pada halaman web kita. CSS ini ada 3 macam. Ada CSS internal, eksternal, inline. Saya menggunakan CSS internal. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Pertama kita buka Sublime Text. Saya menggunakan Sublime Text. Kalau kalian bisa menggunakan Visual Code juga, Visual Studio Code juga bisa ya guys. Di sini saya akan menjelaskan tim program yang telah saya buat. Pertama saya buka dulu hasilnya biar kita bisa lihat hasil dari program tersebut. Nah, ini merupakan hasil dari program yang telah saya buat. Saya akan kembali menjelaskan tentang backgroundnya dulu ya guys. Backgroundnya itu, kenapa itu backgroundnya warna biru? Karena pada style background color kita buat warna biru atau blue. Kita dapat mengganti jadi aqua. Saya buat aqua ya guys. Terserah, kalau kalian terserah mau warna apa bisa juga. Lalu kita refresh, maka di sini dia akan otomatis terganti jadi warna aqua. Ini tampilan website saya guys. Lalu pada website kali ini saya sudah membuat border. Bordernya di sini ada warna hijau ya bagian bordernya, dan background di border ini warna kuning. Di bagian bordernya itu kita dapat melihatnya di sini guys. Mengapa bordernya itu cuman garis lurus saja? Kita bisa buat gitu jadi garis putus-putus guys. Untuk garis putus-putus kita buat dasar warnanya tadi warna hijau kan, kita buat mungkin warna biar lebih jelas, mungkin purple kali, warna ungu. Kita simpan, lalu kita refresh, maka otomatis terganti guys. Di bagian background itu, bagian background kita buat di sini yellow, makanya dia warna kuning pada background bordernya. Kita dapat ganti ini jadi gray. Ini terserah ya, kita buat warna apa itu terserah. Untuk tulisan kenapa warna hitam? Karena di bagian colornya kita buat black. Coba kita buat white. Kita simpan, kita refresh kembali, maka otomatis terganti. Dan di sini kan saya sudah di awalnya tadi saya sudah bilang saya sudah membahas tentang CSS. Di CSS yang saya maksud itu ada di ini guys, di textile. Textile ini inilah CSS-nya. Ini CSS-nya, stylenya untuk berlaku untuk tag P ya. Tag P yang saya maksud itu di bagian ini tag P atau paragraf. Kita dapat menggantinya. Misalnya di sini color itu berfungsi untuk warna tulisan. Kita buat warna tulisannya jadi green atau warna hijau. Ini font family-nya itu jenis tulisannya ya, terserah. Saya buat perdana aja.
Lalu margin itu letak tulisannya itu ke bagian body kita. Kita ganti misalnya 80 biar langsung kita tahu apa perubahannya guys. Text indentnya nanti kita ganti ya guys. Ini justify seperti di Word. Text align itu untuk di sini kan text align-nya justify. Itu justify kan di Word rata kiri kanan. Sama juga di sini guys. Ini membuat rata kiri kanan. Kita bisa buat center. Bisa kita buat center atau rata tengah. Kita simpan. Kita refresh kembali website kita. Di sini sudah rata tengah ya guys. Marginnya jadi kelihatan nih. Marginnya jadi 80. Aturan tadi ini sebelumnya ini sudah di sini ya guys. Karena marginnya tadi kita buat hanya 10 pixel ya. Lupa. Kita buat 10 pixel aja. 10 pixel. Dan kita buat justify aja biar kelihatan rapi guys. Lalu kita simpan. Kita refresh kembali. Dia karena marginnya sudah saya ubah jadi 10, jadi dia sudah dekat dengan body kita ya guys. Ini body kita. Layar ini merupakan body. Dan di sini kenapa no pain no gain-nya itu ada background warna violet? Di sini saya menjelaskan di bagian ini ya guys, bagian bawah. No pain no gain. Dia beda sendiri, dia ada border violetnya. Kita bisa hapus backgroundnya itu. Kita bisa hapus dengan menghapus background pada style tag P-nya, span stylenya. Kita simpan. Kita refresh kembali. Ya, maka border tadi itu bisa otomatis menghilang ya guys, karena kita telah menghapus background colornya tadi. Kita kembalikan. Mungkin kita buat gray aja ya. Maaf tadi maksud saya background color ya guys, bukan border itu yang ini. Refresh. Mungkin kita buat tulisannya warna hitam aja ya guys, biar lebih kelihatan mungkin ya. Bentar guys, ini colornya sebut ini bisa black ya, black. Simpan. Itu cuman di no pain no gain-nya karena ini saya sudah buat tag P dan tag span di sini. Untuk mengubah keseluruhannya kita bisa ubah dari style CSS kita, yaitu ini guys. Kita buat black. Simpan. Ya, otomatis terganti. Mungkin kalian salah fokus juga pada ini ya. Ada animasi di sini masih bergerak dan menggunakan border juga. Itu saya jelaskan di bagian ini. Di sini saya buat marquee. Marquee ini gunanya untuk membuat animasi ya guys. Kenapa dari kiri ke kanan? Kita bisa buat dari kanan ke kiri juga menggunakan direction. Kita buat right. Dan kalau teman sekalian merasa ini geraknya lebih lambat, kita bisa percepat di scroll mode-nya. Kita bisa buat misalnya
40, disimpan. Ini otomatis dia makin cepat guys, dan dia udah dari kanan ke kiri karena kita sudah buat di directionnya itu dari right. Lalu di bagian paragraf ini, kenapa ini berbentuk paragraf itu kan, itu bisa kita atur dari text indennya ya. Text indennya ini saya buat 80, saya bisa buat 10 ya, 10 biar lebih jelas. Kita simpan. Lalu dia sudah mencorok 10 ya, 10 pixel doang. Ini terserah kita ya guys, ini untuk bagian membuat paragrafnya saja. Di line hacknya kita ubah dulu jadi 70. Dia itu membuat jarak dari baris pertama ke baris kedua itu jadi 80 pixel gitu guys, berjarak 70 pixel, berjarak sekali ya. Kita buat 10 pixel aja. Wah, seperti kurang ini ya, kurang bagus dilihat. Kita lihat, kita buat 4 pixel aja lah. Tadi lebih bagus ya, lebih rapi kelihatannya. Lalu di bagian ininya ya, mengapa tulisan Nopen-nya itu kalimat-kalimat ini atau kata-kata ini berjarak ke bordernya. Ini kita dapat gantinya di paddingnya guys. Paddingnya bisa kita ubah jadi 20, simpan. Dia otomatis lebih dekat ke bordernya. Lalu di bagian font family-nya tadi kita otomatis ya, terserah kita mau kita buat gaya tulisannya seperti apa, itu terserah kita. Mungkin itu saja yang perlu saya jelaskan di bagian video ini. Terima kasih. Salam sehat.